Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di pembelajaran yang kedua pada hari ini adalah PPKN. Ya, tetap semangat kalian. Ya. Tema 1, hewan sahabatku. Kita masuk ke subtema 2 dan 3. Ya, kompetensi dasarnya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyebutkan kegiatan yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, menyebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. 4. Menceritakan kegiatan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan pengamalan sila kelima. 6. Menyebutkan kegiatan sesuai dengan pengamalan sila kelima. Lanjut. Iya. Sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Berikutnya, pengamalan yang ada dalam sila keempat. Contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak keinginan kepada orang lain. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa keinginanmu kepada orang lain untuk mengikuti kehendakmu atau perintahmu. Yang kedua, bermusyawarah. Dalam menentukan segala sesuatu, kita harus mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada saat rapat. Ya, pada saat rapat, jika pendapatmu tidak disetujui oleh peserta rapat, maka kamu tidak boleh memaksakan kehendakmu kepada orang peserta rapat. Berikutnya, mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, tidak boleh egois. Kepentingan orang banyak harus diutamakan terlebih dahulu. Yang kelima, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika bermusyawarah sudah mencapai mufakat, maka kalian berkewajiban menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Lanjut, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar kepala padi dan kapas. Iya, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Apa artinya padi dan kapas? Ya, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Padi sebagai bahan pokok, makanan pokok, kapas sebagai bahan membuat pakaian. Nah, itulah menjadi syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Ya, bagaimana contoh pelaksanaan sila kelima? Contoh pelaksanaan sila kelima adalah bersikap adil. Bersikap adil ya. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan, yaitu keadilan sosial. Sosial artinya suka memberi pertolongan. Lanjut. Tidak boros, ya, tidak boros. Kelima, tidak bergaya hidup mewah. Karena tidak hidup mewah, makanya tidak boleh boros. 6, tidak merugikan kepentingan orang lain. 7, suka bekerja keras. Yang kedelapan, menghormati hasil karya orang lain. Itulah pengamalan sila yang kelima. Lanjut, kita masuk ke tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuannya, siswa dapat menyebutkan pengamalan Pancasila yang berkaitan dengan pelestarian hewan. Kedua,
siswa dapat menjelaskan kegiatan yang sesuai dengan Pancasila yang berhubungan dengan pelestarian hewan. Keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan sifat peduli terhadap hewan dan tumbuhan dengan sila-sila Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, coba lihat ini gambar apa ini? Sebut saja yang perempuan ini Umi, yang laki-laki ini Udin. Ayo, Udin sedang memberi makanan kepada hewan peliharaannya. Umi juga sedang memberi makanan kepada hewan binatang peliharaannya. Nah, apa yang kegiatan dilakukan Udin dan Umi ini adalah melambangkan bahwa mereka mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberi makanan binatang dan hewan peliharaannya. Ini termasuk pengamalan Pancasila. Iya, ini juga. Si Tuti, sebut saja Tuti, sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya, di mana hewan peliharaannya itu akan menghasilkan buat keluarga Tuti, sehingga keluarga Tuti akan meningkat kehidupannya sejahtera. Ya, berikutnya adalah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap lingkungan yang sudah diberikan kepada kita, kita juga harus melestarikannya. Wujud syukur kita apa terhadap lingkungan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yaitu, apa tadi? Lingkungan kita. Tadi kan binatang peliharaan, harus kita pelihara, kita jaga. Ya, rajin memberi makan dan minum hewan peliharaan di rumah. Berikutnya, membersihkan kembali sisa sampah saat selesai melakukan kegiatan. Yang kedua ini adalah merupakan tanggung jawab kita atau rasa wujud syukur kita kepada Tuhan atas lingkungan yang telah diberikan kepada kita. Membersihkan kembali sisa sampah saat selesai melakukan kegiatan adalah memelihara lingkungan di sekitar kita agar tidak kotor. Sisa-sisa sampah yang ada selesai kegiatan itu bisa menimbulkan, jika tidak kita bersihkan di lingkungan kita, kita akan menimbulkan polusi udara dan polusi air. Kenapa? Jika tidak dibersihkan, sampah-sampah itu akan menimbulkan bau dan tersebar kemana-mana dibawa oleh angin. Nah, jika tidak dibersihkan lingkungan setelah kegiatan, maka sampah-sampah itu akan menghambat jalannya air ketika musim penghujan dan akan menimbulkan bencana. Lanjut. Ya, berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong, membersihkan kandang kambing atau hewan. Ya, berdiskusi, bermusyawarah, berarti ini pengamalan sila yang keempat dan kelima. Berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong. Berdiskusi itu sila keempat. Membersihkan kandang kambing dan hewan adalah pengamalan sila. Itu dari Pancasila. Memelihara lingkungan. Lanjutnya, memberikan upah yang layak bagi orang yang bekerja membantu kegiatan peternak atau pembuatan taman. Memberikan upah yang layak berarti keadilan sosial. Pengamalan sila yang kelima. Memberikan upah yang layak ini hak. Ya, bisa dimasukkan ke sila keempat. Ya, adil dan layak bagi memberikan bekerja membantu kegiatan peternakan atau pembuatan taman. Ya, berikutnya, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, sekarang nanti jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini lewat kolom chat room, lewat WA group. Lewat WA group. Bisa kalian jawab. Pertanyaan pertama, ceritakan hewan apa yang kalian pelihara di rumah. Dijawab di mana, Bu? Di WA group. Kasih nama. Hewan peliharaanmu di rumah apa? Yang kedua, jelaskan bagaimana cara kamu merawatnya.
Ya, apa kalian ajak tidur atau enggak dimandiin, ya. Yang berikutnya, hubungkan kegiatan tersebut dengan nilai Pancasila. Ya, tadi kan kamu sudah ceritakan hewan peliharaanmu. Terus bagaimana cara merawatnya? Ya, yang kalian lakukan tadi ada hubungan kegiatan tersebut dengan nilai Pancasila sila yang keberapa? Itu jelas ya? Ya, jawablah di chat room di grup WA. Ya, kayak seperti kemarin ya. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar, anggap aja ini Umi lagi. Umi merawat tanamannya supaya tanamannya tumbuh hidup subur. Ya, ini adalah pengamalan Pancasila. Ya, mencintai lingkungan. Iya, ini tadi yang Ibu sampaikan. Gambar apa ini? Ya, setelah acara kegiatan, kalian harus membersihkan lingkungannya. Nah, ini tadi termasuk sila yang keberapa? Kalian bisa balik lagi nanti ya. Iya. Iya. Melestarikan tumbuhan merupakan tindakan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Tadi ya, ini ya, yang gambar tadi, ini si Tuti sedang menyiram tanaman. Ini adalah merupakan tindakan pengamalan sila dalam Pancasila. Ya, lanjut lagi. Ya, melestarikan tumbuhan merupakan tindakan yang sesuai nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pelestarian lingkungan. Ya tadi ya, pelestarian lingkungan dengan cara bagaimana? Yaitu membersihkan tempat setelah acara kegiatan ini termasuk pengamalan Pancasila, yaitu mencintai lingkungan, pelestarian lingkungan. Iya, dengan menggunakan sumber daya alam secara bijak dan disertai pelestarian lingkungan, termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita cintai hewan, tumbuhan, dan kita jaga kelestariannya sebagai wujud pengamalan Pancasila. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita cintai hewan, tumbuhan, dan kita jaga kelestariannya sebagai wujud pengamalan Pancasila. Baiklah, sampai di sini dulu materi PPKN pada hari ini. Ya, bisa dijawab pertanyaan lagi tadi ya di chat room. Tetap semangat, tetap belajar anak-anak sekalian. Ya, kalau kurang jelas boleh tanya kepada Ibu Nini. Yang belum mengumpulkan soal di tema 1, silakan ambil di meja Ibu, dikumpulkan ke meja Ibu sebelum nanti ada tugas yang berikutnya. Ya, sampai di sini anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.